Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, minggu lalu kita sudah belajar tentang wawancara. Kali ini kita akan gali lebih lanjut tentang wawancara. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber yaitu 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberi makanan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Saat wawancara, sebaiknya kamu tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Ajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Perhatikan gambar. Mengapa orang utan harus dilepas di habitatnya? Lalu, apa yang terjadi jika orang utan itu tidak dilepas di habitatnya? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Tujuan pengelompokan pertanyaan saat wawancara yaitu agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung pihak lain. Sebagai pewawancara, sebaiknya kita bersikap tidak membela pihak manapun. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara.
semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang wawancara. Salam sehat, tetap semangat!